Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Amikus Ad Aras yang berarti teman sampai mati. Dengan saya, Tania Bilkis Nagi Putri dengan NIM 122380026 dari kelas RA. Perkenalkan, nama saya Aulia Georgina Priska Levina dengan NIM 122380034 dari kelas RA. Perkenalkan, nama saya Evangelina Yulia Margaret Titik dengan NIM 122380051 dari kelas RA. Sekarang kita akan menunjukkan hasil diskusi dari kelompok kami. Manajemen merupakan sebuah proses di mana seseorang dapat mengatur, mengelola, bahkan mengendalikan segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok lain yang berguna untuk mencapai tujuan atau target dari individu atau kelompok tersebut secara kooperatif. Manajemen percetakan adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian operasi percetakan untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif. Ini mencakup berbagai bidang, termasuk manajemen produksi, manajemen persediaan bahan mentah, dan produk jadi, pemesanan, manajemen tenaga kerja, kendali mutu, pemasaran, dan manajemen. Tujuan dari manajemen percetakan yaitu untuk memastikan bahwa setiap aspek operasi percetakan Anda berjalan lancar dan menghasilkan produk berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan Anda. Nama percetakan yang kita ambil yaitu Cyber Photocopy Printing dan ATK yang berlokasi di Jalan Sumantri, Brojonegoro, Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35145. Alasan kenapa kita ngambil percetakan cyber photocopy printing dan ETK adalah karena kita selalu ngeprint tugas di sana sebagai contoh tugas tipografi dan nirmana yang selalu kita cetak di fotokopian cyber photocopy printing dan ETK. Struktur organisasinya terdiri dari owner, kepala toko, penanggung jawab fotokopi, penanggung jawab printing, penanggung jawab ATK, admin, dan kasir. Produk yang dijual adalah alat tulis kantor, alat tulis sekolah, souvenir dan merchandise, map custom, gantungan kunci customer. Juga ada pula jasa yang ditawarkan seperti fotokopi, printing, dan penjilitan. Alur kerja dari percetakan, yang pertama admin menerima pekerjaan dari konsumen, dilanjutkan konfirmasi ke penanggung jawab bagian. Setelah di ACC, baru customer bayar ke kasir, dari kasir dilanjutkan ke bagian percetakan untuk dimulainya cetak. Promosi yang dilakukan biasanya berupa sosial media seperti Instagram dan status WhatsApp. Dapat juga mengirim pesan lewat fitur chat pada Google atau Google Maps. Interview dengan owner. 1. Apa yang Anda lakukan agar dapat memaksimalkan seluruh sumber daya manusia, modal, dan ruangan yang Anda miliki? Owner menjawab dengan lebih memperbanyak variasi jasa yang bisa dikerjakan, ketepatan waktu kerja dari orderan konsumen. 2. Apa cara yang Anda tempuh agar memiliki sumber daya manusia yang berguna dan memiliki keterampilan sehingga mendukung bisnis Anda?
Menurut owner, merekrut karyawan sesuai dengan bidang kerjaan yang dibutuhkan, misalnya seperti desain grafis. Tiga, bagaimana cara Anda dapat menemukan partner atau karyawan yang baik? Menurut owner, hal ini dengan cara membuat iklan lowongan kerja di medsos, karena media sosial sudah sangat canggih dan dapat memberikan informasi lebih banyak. Keempat, apa strategi Anda agar minimal produk Anda diketahui oleh setidaknya 10.000 orang dalam waktu 1 bulan? Menurut owner, mereka menggunakan Google AdSense dan iklan di TikTok. Apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun rasa nyaman karyawan? Menurut owner, ia selalu tepat waktu pada saat membayar gaji, karyawan boleh kasbon dengan nominal tertentu, dan sering membawa makanan untuk karyawannya. Yang keenam, apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun rasa hormat dari karyawan? Menurut owner, ia memperlakukan mereka selayaknya keluarga seperti kakak ke adik. Yang ketujuh, apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun sikap inisiatif karyawan? Menurut owner, biasanya mereka berdiskusi bersama setiap 2 bulan sekali untuk mereview semua kerjaan, kayak rapat gitu. Yang kedelapan, apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun loyalitas karyawan kepada Anda selaku owner? Menurut owner, yang utama adalah masalah gaji yang harus sesuai dengan kerjaannya, hubungan yang baik, dan ada saatnya juga jangan memposisikan sebagai owner. Yang kesembilan, apa yang Anda lakukan ketika seorang karyawan melakukan kesalahan fatal yang merugikan perusahaan? Namun di satu sisi yang bersangkutan adalah karyawan yang memiliki rekam jejak yang baik. Menurut owner, selama itu masih bisa diperbaiki kesalahannya, bisa ditoleransi. Dan pasti kita juga ngobrol dulu, ini salahnya kenapa? Karena kami tidak pernah memecat karyawan sejak 2005. Yang ke-10, apa yang Anda lakukan ketika seorang karyawan memiliki karakter yang buruk kepada orang lain, namun secara individu memiliki skill yang sangat menguntungkan dan dibutuhkan perusahaan? Menurut owner, pasti kami tegur dan diarahkan bagaimana harusnya bersikap. Ke-11, apakah menurut Anda ganti-ganti karyawan itu baik bagi refreshment SDM? Jika iya, jelaskan mengapa. Jika tidak, bagaimana seharusnya menurut Anda? Menurut owner, mungkin buat sebagian orang iya, tapi buat kami tidak, selama karyawan masih mau kerja dan loyal dengan kami. Demikian hasil kerja dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.